Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah Orientalisme Al-Quran dan Al-Hadis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tujuan Orientalisme. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa dari sejarah yang telah muncul dikaitkan dengan Orientalisme, maka di sana sudah kita bahas ada beberapa tujuan yang dilakukan kenapa orang-orang Barat melakukan kajian atas dunia Timur, dalam hal ini ada dunia Arab atau dunia Islam. Dan di sini ada 4 tujuan ketika kaum Orientalis melakukan kerja-kerja Orientalismenya. Yang pertama adalah apologetik, yang kedua adalah tujuan akademik, yang ketiga tujuan imperialis atau kolonialis, dan yang keempat adalah tujuan postkolonialis. Kita lihat yang pertama adalah kajian apologetik. Apologetik artinya sebenarnya adalah pembelaan diri. Orientalisme dalam hal ini dilakukan dalam rangka untuk mempertahankan atau membela ajaran agama Kristen. Hal ini terjadi karena ajaran Islam itu dianggap dalam tanda kutip itu menyerang ajaran Kristen. Nah, dalam rangka mempertahankan agamanya itulah orang-orang Kristen lalu melakukan kajian terhadap Islam, termasuk diantaranya yang paling banyak dilakukan adalah kajian terhadap Al-Quran dalam rangka melakukan dalam tanda kutip serangan balik terhadap apa yang mereka anggap sebagai serangan dari Islam terhadap Kristen. Apologetik awalnya adalah pemikiran di dunia Kristen yang tidak hanya ditujukan kepada Islam, melainkan kepada siapa saja yang dianggap mengancam dogma-dogma Kristiani. Seperti mereka yang mempertanyakan kebenaran penyaliban Kristus misalnya, atau yang mempertanyakan kebenaran Injil dan lain-lain. Artinya ini apologetik ini adalah satu program yang ditujukan bukan bahkan ke dalam kalangan umat Kristen sendiri, karena di kalangan umat Kristen sendiri ada orang-orang yang mempertanyakan kebenaran dogma-dogma tersebut. Orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, atau siapapun juga, bahkan termasuk orang-orang sekuler dari agama yang manapun juga, yang dianggap di sananya mempertanyakan kebenaran dogma-dogma Kristiani. Nah, Islam itu termasuk di antara pihak yang dianggap mempertanyakan kebenaran ajaran Kristen. Dan dalam perkembangannya bahkan Islam itu menjadi pihak yang paling banyak diposisikan sebagai lawan yang harus dihadapi. Dan untuk itulah kemudian mereka melakukan kajian terhadap ajaran Islam yang disebut sebagai kerja-kerja Orientalisme. Nah, di antara tulisan Orientalis yang menyerang Al-Quran misalnya adalah buku sebuah kitab berjudul berbahasa Arab ya, judulnya adalah Tafnidul Quran atau bantahan terhadap Al-Quran, yang ditulis oleh Abu Nuh Al-Ambari, seorang Kristen Nestorian pada abad ke-3 Hijriyah atau abad ke-9 Masehi. Berarti ini adalah Orientalisme yang dilakukan kalau dari sisi sejarahnya itu sebelum masa Perang Salib. Kemudian ada Abdul Masih bin Ishaq Al-Kindi yang menulis buku berjudul Risalat Abul Masih Al-Kindi ila Abdullah bin Al-Hashimi. Dan dia menyatakan Quran itu tidak otentik dengan alasan bahwa isi ajaran Al-Quran sangat dipengaruhi oleh ajaran seorang pendeta Kristen yang bernama Sergius, atau di karangan umat Islam dikenalnya sebagai Buhaira. Nah, kemudian karya kaum Orientalis dengan tujuan apologetik ini menciptakan polemik teologis di antara Islam dan Kristen. Tapi secara umum polemik yang muncul dari kajian apologetik kaum Orientalis ini bisa disebut tidak sampai menciptakan friksi berarti antara Islam dan Kristen. Saling menyerang, saling berpolemik, tapi itu hanya polemiknya dalam bentuk perang pena gitu, perang buku gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah kajian akademik. Studi atas Islam dan Arab itu dengan tujuan akademik juga dilakukan oleh para Orientalis.
Mereka itu adalah para ilmuwan yang murni mendedikasikan dirinya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Studi akademik tentang Al-Quran pada pertengahan abad ke-19 di Barat itu distimulasi dan dipengaruhi oleh dua karya berbahasa Jerman. G. Weil dengan judul buku Historisch Kritische Einleitung tahun 1844 dan juga Theodor Noldeck dengan judul buku Geschichte des Korans tahun 1860. Karya Noldeck yang ini itu murni merupakan kajian merupakan kajian dari Noldeck terkait dengan Al-Quran, tapi betul-betul isinya tidak dalam rangka untuk memberikan pembelaan terhadap ajaran agama Kristen. Nah, kalau yang sangat terkenal itu sebelum itu ingin saya sampaikan bahwa Noldeck ini sebagian mengatakannya adalah seorang yang apologetik, karena dalam beberapa karya yang lainnya dia melakukan serangan terhadap al-hadis misalnya. Nanti akan kita bahas pada sesi-sesi berikutnya. Tapi di buku yang tadi kita sebutkan itu dia hanya melakukan kajian tanpa ada tujuan apologetik. Tapi ada orientalis yang semua sepakat bahwa tujuan dari tulisan-tulisannya itu murni berupa tujuan akademik. Dia adalah Annemarie Schimmel, dikenal bahkan di Indonesia dengan kenetralannya serta konsistensinya atas tujuan akademik. Annemarie Schimmel adalah seorang orientalis asal Jerman yang banyak menulis tentang Islam dan Sufisme. Dunia internasional juga mengenalnya sebagai seorang profesor, mengajar di Harvard University. Kemudian tahun 1995, Schimmel mendapatkan penghargaan hadiah Peace Prize of the German Book Trade karena kontribusinya dalam membuat sintesis Islam dan modernitas. Dia menulis 105 judul buku bertema Islam. Dia dikenal fasih berbicara dalam bahasa Farsi, Turki, dan Urdu. Ini meninggal tahun 2003 di pusaranya, di makamnya itu. Annemarie Schimmel menuliskan sebuah hadis, An-nasu niyamun faida matu intabahu. Manusia itu di dunia ini sebenarnya dalam keadaan tertidur, dan ketika dia mati barulah dia terbangun dari tidurnya itu. Ini adalah hadis yang sangat sofistik. Nah, karya orientalis dengan tujuan akademis ini memberikan sumbangsih yang sangat besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di kedua kelompok, sekaligus menciptakan saling pengertian dan kerjasama ilmiah di antara Kristen Barat atau Barat dengan Islam. Nah, yang ketiga adalah tujuan imperialis. Salah satu tujuan dilakukannya studi atas dunia timur dan Islam oleh kaum orientalis adalah tujuan imperialisme, yaitu memperoleh, memperteguh, dan memperluas kawasan jajahan. Kawasan-kawasan Islam di dunia termasuk di antara yang paling gigih menentang penjajahan Barat. Jadi dalam rangka untuk menaklukkan perlawanan-perlawanan itu yang ternyata di dunia Islam perlawanannya sangat marak, itu mereka melakukan kajian dalam rangka untuk memperteguh, memperluas kawasan penjajahan atau membungkam para orang-orang yang melakukan perlawanan. Untuk menghadapi dan melumpuhkan perlawanan tersebut, Barat lalu mengirimkan para ilmuwannya. Mereka mempelajari kekuatan dan kelemahan kaum muslimin. Hasil risetnya itu lalu dianalisis dan rekomendasinya itu dilaksanakan oleh pemerintahan Barat dengan tujuan imperialisme tadi. Di sini adalah salah satu buku yang ditulis oleh Snok Hogronya berjudul Orang Aceh, Budaya, Masyarakat, dan Politik Kolonial. Ini adalah sampul bukunya. Nah, karena kita di Indonesia ini sangat terkenal sekali, ini ada seorang orientalis yang betul-betul dia datang atau melakukan kajian-kajian orientalismenya pada masanya betul-betul dalam rangka tujuan imperialis. Kita secara sekilas akan berbicara mengenai Snok Hogronya. Snok Hogronya adalah seorang warga Belanda yang memiliki minat terhadap teologi Islam. Tahun 1880, di usia yang masih relatif muda, yaitu 30 tahun, ia meraih gelar doktor di Universitas Leiden. Judul disertasinya adalah Het Mekkansche Feest atau Festival Mekah.
Disertasinya itu terkait dengan ibadah haji yang dilakukan oleh umat Islam. Tahun 1886, Snok-Hogronje itu diutus oleh pemerintahan Belanda ke Mekah. Ini menarik ya, jadi saat itu pertama-tama yang pemerintah Belanda itu tidak mengirim Snok-Hogronje ke Indonesia. Yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah Belanda adalah mengirim Snok-Hogronje ke Mekah. Kenapa? Karena saat itu Mekah, terutama di saat ibadah haji, itu dianggap sebagai poros perlawanan terhadap kaum penjajah. Di saat itu ide-ide Jamaluddin Al-Afghani tentang pan-Islamisme, yaitu melawan penjajah atas dasar semangat agama, banyak mempengaruhi aktivis perjuangan yang melakukan perlawanan terhadap kaum penjajah. Itu sebenarnya yang semua pemerintahan kolonial merasakan atau dilanda kekhawatiran terkait dengan Mekah dan ibadah hajinya yang menjadi tempat berkumpul para aktivis termasuk dari Indonesia. Nah, Belanda sebagai pemerintah yang memiliki keinginan untuk mempertahankan cengkeramannya atas wilayah Indonesia juga mengirim orangnya gitu, ilmuwannya, orientalisnya ke Mekah. Dan itu terjadi pada tahun 1806. Tapi masalahnya Mekah adalah kota suci. Non-muslim itu dilarang memasuki kota itu. Karena itulah Snok-Hogronje awalnya dia dikirim ke kedutaan atau perwakilan Belanda yang ada di Jeddah. Dia tidak bisa masuk ke Mekah. Setelah itu dia berpura-pura masuk Islam sehingga ia bisa masuk kota Mekah. Ia berganti nama menjadi Abdul Ghafur. Kepada sahabatnya Karl Bezod, Snok menulis suratnya masih ada, ya, yang dia menyatakan kebanggaannya karena atas dirinya, atas keberhasilannya diterima sebagai muslim tanpa ada yang curiga. Itu terjadi pada tahun 1886. 2 tahun ya berada di Mekah, kemudian Snok setelah tinggal di Mekah gitu, bertemu dengan banyak sekali aktivis, bertemu dengan banyak sekali ulama. Setelah itu Snok memberikan sejumlah rekomendasi untuk pemerintahan Belanda, di antaranya adalah tentang peran ulama yang makin menguat, yang lebih kuat dibandingkan dengan peran penguasa formal, para raja, para sultan, yang dihubungkan dengan perjuangan melawan penjajah. Jadi menurut Snok-Hogronje yang harus lebih diwaspadai adalah para ulama ketimbang para pemimpin formal. Untuk itu maka menurut Snok-Hogronje perhatian harus dialihkan ke para ulama ketimbang para sultan. Sempat dipanggil pulang ke Belanda, kemudian tahun 1881 ya, Snok diutus ke Aceh untuk memadamkan perlawanan rakyat. Bukan 1991, ini salah tulis ya, seharusnya ada 1891. Di Aceh, Snok-Hogronje berhasil menyusup ke kalangan ulama. Sejumlah ulama berhasil diyakinkan agar menjalani kehidupan agama minus berjuang melawan Belanda atau hanya menekankan Islam ritual. Dan ia juga menyebarkan informasi bernada hasutan yang menciptakan perpecahan di antara para ulama. Jadi dia sudah menyampaikan bagaimana caranya supaya antara ulama sendiri terjadi perpecahan, kemudian juga mulai memisahkan antara umat dengan ulama, dan juga menyampaikan ajaran-ajaran yang terkait dengan bahwa Islam yang benar adalah Islam yang hanya ritual saja, tanpa ada sisi perjuangan, tanpa ada sisi sosial, politik, dan lain sebagainya. Nah, Snok-Hogronje ini menikah dengan sempat empat kali menikah gitu, menikah dengan 4 wanita asal Indonesia. 3 yang pertama adalah putri dari para ulama atau penghulu. Di saat Snok-Hogronje saat itu menjadi muslim, jadi ketika dia berpura-pura jadi muslim itu dia sempat menikah dengan 3 orang muslimah di Indonesia. Punya anak, sampai sekarang anak keturunannya ada di Indonesia. Dan kemudian yang terakhir adalah seorang Kristen dan merupakan putri pendeta. Yang itu pernikahan yang terakhir ini dilakukan oleh Snok setelah ia kembali ke Belanda dan kembali menjadi Kristen.
Nah, Kesultanan Aceh itu berhasil ditaklukkan oleh Belanda tahun 1903. Saat itu Senokorunya masih ada di Indonesia ya. Nah, akan tetapi pemberontakan masih terus berlangsung. Saat itu Snook setelah berhasil menjadi penasehat yang baik karena berkat saran-sarannya, berkat sepak terjangnya, perlawanan rakyat itu melemah. Snook itu melihat bahwa ini ada masalah setelah Aceh ditaklukkan ini. Karena apa? Pemberontakan ternyata masih terus berlangsung. Jadi orang-orang masih terus melakukan perang gerilya. Jadi Belanda juga di saat itu ketika sudah menyatakan berhasil melakukan Aceh, mereka terus dihadapkan pada kerepotan-kerepotan menghadapi para pejuang ya. Dan karena itu Snook menyarankan agar pemerintah Belanda memberikan kelonggaran kehidupan beragama supaya gimana caranya supaya kebencian orang-orang Aceh terhadap rakyat Aceh terhadap Belanda, terhadap orang kafir, terhadap orang Kristen itu hilang atau berkurang. Akan tetapi saran ini tidak digubris. Pemerintah Belanda saat itu tetap melakukan tekanan, termasuk diantaranya adalah tekanan yang paling kuat diberikan kepada kaum agamawan. Karena kecewa sarannya tidak dipenuhi, Snook akhirnya kembali ke Belanda tahun 1906 dan melanjutkan kehidupan akademisnya hingga meninggal tahun 1936. Nah, itulah terkait dengan 3 alasan atau motivasi atau tujuan dari dilakukannya kerja-kerja orientalisme oleh Barat atau Kristen terhadap dunia Islam. Ada satu lagi yang masih belum dibahas, yaitu tujuan postkolonialis, karena tujuan ini perlu pembahasan yang lebih mendalam dan terkait dengan kehidupan kita di zaman sekarang, maka itu akan dibahas pada sesi tersendiri pada kesempatan yang akan datang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.